Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman dari kimia sekalian, minggu ini kita memasuki minggu kelima ya dari mata kuliah pengantar teknologi informasi. Baiklah kita mulai pertemuan 5 ini akan membahas mengenai basis data ya. Jadi ini hanya pengantar basis data aja, teknologi basis data yang yang teman-teman perlu ketahui gitu ya. Karena mungkin setelah pertemuan UTS itu nanti Pak Jasmansyah akan mengajarkan beberapa aplikasi ya yang terkait dengan kimia dan membuat suatu blog kalau nggak salah. Nah, kita belajar tentang basis data untuk pengantar ya. Jadi seperti apa basis data itu? Baik, basis data ya itu adalah suatu yang sangat penting ya dalam suatu perangkat lunak sistem informasi. Jadi kalau kita ingin membuat suatu perangkat lunak sistem informasi, maka biasanya basis data itu adalah digunakan untuk menyimpan data gitu ya. Seperti misalnya kita teman-teman juga di sini mengakses sistem informasi akademiknya Unjani kan. Nah, di situ ada nama teman-teman gitu ya waktu ngambil kuliah, ada nama mata kuliahnya, ada dosennya, ada jadwal dan lain-lain. Nah, semua itu disimpan di dalam basis data gitu ya. Jadi perangkat lunak sistem informasi adalah perangkat lunak yang mengelola data gitu ya menjadi suatu informasi. Di mana perangkat lunak seperti ini tugasnya adalah mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menyediakan informasi bagi yang memerlukan gitu ya. Dan ini menjadi informasi yang berguna bagi suatu organisasi. Jadi itu adalah perangkat lunak sistem informasi yang diakses menggunakan perangkat lunak dan di belakangnya ada basis datanya gitu ya. Seperti misalnya kalau teman-teman membuat suatu blog gitu ya, entah itu menggunakan WordPress, CMS dan lain-lain. Nah, sebenarnya CMS itu atau Content Management System itu memiliki basis data di belakangnya gitu ya. Di mana basis data itu menyimpan postingan gitu ya, menyimpan data user gitu ya, menyimpan tanggal postingan, komentar dan lain sebagainya. Jadi itu semua disimpan di dalam basis data dan bisa ditampilkan kembali sebagai informasi bagi yang membutuhkan, gitu ya. Nah, basis data itu biasanya menyimpan data yang kemudian diolah menjadi suatu informasi, gitu ya. Nah, apa informasi itu? Jadi di sini kalau kita ngomongin data, data itu definisinya adalah fakta yang memiliki lambang, gitu ya. Kalau informasi definisinya adalah data yang diolah yang kemudian dapat digunakan bagi yang membutuhkan. Nah, sehingga informasi memiliki karakteristik yang pertama itu availability atau ketersediaan. Jadi informasi itu tersedia gitu ya. Kemudian yang kedua informasi itu harusnya comprehensibility, artinya mudah dipahami. Jadi siapapun yang menerima informasi, informasi itu lebih mudah dipahami daripada data gitu ya. Jadi data diolah kemudian menjadi informasi bagi yang membutuhkan. Artinya informasi itu mudah dipahami gitu ya bagi orang yang membacanya. Kemudian informasi itu relevan gitu ya. Harusnya informasi itu diambil dari fakta sehingga dia relevan terhadap informasi apa yang dibutuhkan bagi penggunanya. Lalu bermanfaat ya, tentu saja informasi harus bermanfaat. Lalu tepat waktu atau timelines ya tepat waktu ya informasi itu misalnya besok ada kuliah apa enggak ya berarti kan ngasih taunya hari ini kan. Tidak mungkin bertanya besok kuliah atau tidak, tapi ngasih taunya 2 hari lagi gitu ya. Artinya tepat pada waktunya. Kemudian reliability, keandalan artinya informasi itu eh, bisa dipercaya gitu ya. Dan dia memang benar gitu ya informasi itu. Lalu akurat dan konsisten. Jadi informasi itu sifatnya akurat dan konsisten karena semua informasi itu berasal dari data. Nah, di sini biasanya perusahaan-perusahaan gitu ya, yang selama ini kita tahu, itu secara tradisional
mengkoordinasikan file-file mereka dalam suatu hierarki file gitu ya. Jadi di sini ada beberapa hierarki file biasanya pada perusahaan yang secara tradisional mereka catat itu gitu ya. Yang pertama adalah elemen, ya, elemen data. Elemen data itu adalah unit yang terkecil dan dia tidak dapat dibagi lagi menjadi unit lebih kecil. Artinya dia sudah unit yang lebih kecil. Ya. Misalnya nama, nomor pegawai, gaji, upah per jam dan lain-lain itu adalah elemen data namanya. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah record atau catatan terdiri dari beberapa elemen data yang berhubungan pada suatu objek. Gitu ya. Misalnya mahasiswa. Nah, recordnya, record nomor 1, NIM 113, nama Adi, umur 15 tahun, ya, alamat Cimahi misalnya. Record nomor 2, NIM 113, nama Ari, umur 21 tahun, alamat Cimahi dan seterusnya. Jadi itu namanya record ya, artinya terdiri dari beberapa elemen data yang berhubungan terhadap suatu objek. Misalnya mahasiswa terdiri dari NIM, jadi tadi ya nama, alamat, umur misalnya. Kemudian mata kuliah itu terdiri dari kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS. Nah, itu kan terdiri dari beberapa elemen gitu ya yang terkait terhadap objek. Kemudian misalnya kalau apalagi ya buku, misalnya buku itu ada kode buku, ada pengarang, ada penerbit, ada jumlah halaman dan seterusnya gitu ya. Itu adalah record namanya. Kemudian ada file, file itu adalah kumpulan dari record tadi gitu ya, yang berhubungan dengan suatu subjek tertentu, misalnya file pemesanan pembelian, file data pegawai, file penjualan dan lain-lain. Ya kalau kita contohkan di sistem akademik misalnya ya file akademik gitu ya, penjadwalan, perkuliahan dan lain-lain itu namanya adalah file. Nah, kemudian beberapa organisasi dari catatan-catatan ini diterjemahkan ke dalam basis data. Jadi ini dicatat manual. Kan biasanya suka nyatat manual tuh. Misalnya teman-teman ada yang mau cuti, berarti kan cuti itu dicatat elemen datanya gitu ya. Ada NIM, nama, jurusan, semester dan lain-lain ya. Terus dicatat recordnya, ini adalah mahasiswa, terus cutinya semester berapa dan lain-lain dan ini adalah file untuk pengajuan cuti gitu ya. Jadi biasanya memang perusahaan-perusahaan dia memiliki pencatatan perorganisasian dalam organisasi mereka gitu ya ke dalam hierarki dari yang awal itu adalah elemen data atau field, kemudian yang kedua itu record, baru yang ketiga itu file. Nah, di sini ada penyimpanan sekunder. Biasanya untuk mengakses data ada yang namanya sequential access storage device. Itu adalah alat penyimpanan dengan penyusunan dan pembacaan datanya secara berurut, yaitu record mengikuti record lain, jadi dibaca satu-satu. Kemudian ada direct access storage device atau DASD, itu adalah alat penyimpanan dengan penyusunan dan pembacaan datanya langsung pada posisinya. Nah, ini biasanya terkait dengan perusahaan tadi ya dalam mengeksekusi datanya. Apakah data itu dibaca secara terurut dan disusun secara terurut, kan biasanya berkas-berkas itu kan kalau secara manual gitu ya, secara tradisional kan biasanya ada gudang arsip atau apa meja lemari arsip, lalu orang itu kan nyarinya terurut, misalnya nama mahasiswa diurut dari abjad A, dari abjad B, C, D dan seterusnya gitu ya. Atau penyimpanan yang langsung pada posisinya. Misalnya data mahasiswa tuh ada di rak sebelah kanan. Terus kalau misalnya data mata kuliah itu ada di rak sebelah kiri dan seterusnya gitu ya. Nah, itu namanya penyimpanan sekunder dan ini biasanya dilakukan manual oleh perusahaan dan ini juga diterapkan nanti ke basis data dalam bentuk digital ya. Artinya setiap perusahaan itu kan mengelola file berkas arsip mereka secara manual, di mana biasanya secara manual itu banyak kertas gitu ya atau ada file yang hilang. Nah, kemudian data-data ini disimpan ke dalam suatu basis data. Data ya, bukan data-data karena data itu bentuknya udah jamak ya. Jadi data itu bentuknya jamak. Jadi kalau kita ngomongin data itu pasti jumlahnya itu banyak. Kalau jumlahnya cuma satu itu namanya datum gitu ya.
Nah, dalam mengelola data biasanya dalam proses pengolahan data gitu ya, itu secara digital ada 2, yang pertama batch processing, yang kedua itu online processing. Nah, yang pertama itu biasanya pengolahan data itu secara berkelompok, artinya data itu dikumpulkan dulu gitu ya, baru kemudian dieksekusi oleh komputer. Jadi data itu dikumpulin dulu gitu ya, setelah berkumpul banyak transaksinya baru dieksekusi oleh komputer. Misalnya dikumpulin dulu dalam periode tertentu, misalnya dikumpulin per hari atau per bulan atau per minggu gitu ya. Lalu ada yang namanya pengolahan data langsung atau online processing. Nah, ini pengolahan datanya biasanya real time. Transaksinya terjadi hari ini, maka disimpan hari ini, detik ini juga gitu ya. Nah, namanya itu real time system. Jadi sistem real time system itu adalah suatu sistem perangkat lunak di mana sistem itu mengharuskan komputer merespons secara cepat pada status sistem fisik. Nah, biasanya pengolahan data langsung ini contohnya ya sistem akademik kalian yang paling simpel gitu ya. Misalnya teman-teman login, habis itu ngambil mata kuliah gitu ya, perwalian. Artinya kan ketika teman-teman mengambil mata kuliah apa yang mau di-ACC sama dosen, nah itu berarti kan itu kan langsung ya, langsung. Kemudian data yang teman-teman kumpulkan itu nanti akan di-ACC sama dosen dalam bentuk per kelompok gitu ya, batch processing. Jadi nanti setelah teman-teman perwalian semua, nanti dosen mengeksekusi semua, mengapprove semua apa perwalian teman-teman secara bersamaan. Nah, ini ada sejarah lagi ya. Kalau kemarin kan kita ngomongin sejarah komputer ya, sejarah perangkat lunak dan seterusnya. Jadi di dalam database juga ada sejarahnya. Nanti juga minggu depan saat belajar jaringan, jaringan pun ada sejarahnya gitu ya. Nah, biasanya sebelum adanya era database itu sekitar tahun 50-an ya. Kalau kita lihat tahun 50-an itu berhubungan dengan komputer generasi pertama, di mana memang waktu itu belum ada teknologi yang namanya basis data. Jadi biasanya orang-orang ketika memiliki data, mereka itu mengumpulkan dalam suatu file, namun file itu tidak terhubung dengan yang lainnya. Jadi kayak file independen aja gitu ya. Jadi kalau ingin mencari hubungan antara suatu file dengan file yang lain itu sulit karena harus dicarinya satu-satu secara manual. Misalnya dalam satu perusahaan ada pegawai yang memang sudah layak naik pangkat misalnya. Nah itu nyarinya harus satu-satu dan harus dihubungkan dengan kepegawaian, harus dihubungkan dengan kontrak dan seterusnya. Jadi itu agak susah gitu ya. Nah lalu waktu komputer generasi pertama itu kan perangkat lunak belum ada gitu ya. Kemudian di era komputer generasi kedua itu biasanya sudah ada perangkat lunak, bukan biasanya ya, memang sudah ada perangkat lunak. Kemudian tempat penyimpanan sudah makin besar. Nah, di situ sudah ada perangkat lunak penyimpanan file, tapi bukan database itu ya, hanya menyimpan file. Dan setiap aplikasi yang dibuat untuk menyimpan file itu akan memiliki jenis rancangan filenya masing-masing, gitu ya. Nah, itu membuat zaman dulu itu kalau pertukaran data gitu ya, misalnya antar divisi aja susah gitu ya, tidak seperti zaman sekarang. Nah, di sini ada beberapa konsep dasar dari basis data. Yang pertama, pemrosesan file tradisional gitu ya. Jadi di sini suatu perangkat lunak biasanya terdiri dari sekumpulan aplikasi gitu ya. Dan ada datanya dan ada fungsi programnya. Mereka mengerjakan suatu proses atau fungsi. Jadi dalam suatu organisasi biasanya setiap perangkat lunak itu yang dibuat itu mengelola data untuk divisinya masing-masing ya. Nah, jadi nanti ada aplikasi pun yang filenya hanya bisa diakses oleh aplikasi itu aja. Jadi kita bisa jadi tidak bisa sharing untuk file-file data seperti itu gitu ya. Nah, tapi memang eh, zaman sekarang sih udah nggak ada lagi yang kayak gini ya. Jadi zaman dulu itu setiap divisi ketika dia menyimpan data, kemudian data itu disimpan dalam format yang berbeda
Nah, lalu ketika divisi lain memerlukan data itu, nah itu sulit biasanya gitu ya. Atau misalnya data itu ingin dibuka di aplikasi yang berbeda itu juga sulit ya karena masalah compatibility ya, eee, antara suatu tipe file dengan aplikasinya itu banyak yang tidak cocok ya kalau dulu. Nah, jadi biasanya, memang kesulitan juga ya waktu ini sekitar komputer generasi ketiga ya sudah ada database, di mana teknologi database waktu itu belum seragam seperti sekarang. Jadi setiap perusahaan dulu, perusahaan teknologi gitu ya, membuat basis data dengan tipe file yang berbeda-beda. Akhirnya ketika, basis data itu diuji cobakan atau dipakai gitu ya dalam suatu aplikasi, nah, itu mengakibatkan sharing datanya itu sulit gitu ya. Karena bentuk filenya beda, terus antar file data itu tidak punya relasi apa-apa, sehingga untuk membacanya juga memerlukan aplikasi yang lebih spesifik. Nah, contohnya seperti ini gitu ya. Pada pemrosesan file tradisional ya waktu zaman dulu sekitar komputer generasi ketiga, generasi keempat gitu ya sudah ada sih teknologi base data. Nah, ini setiap aplikasi itu memiliki file masing-masing gitu ya, file data masing-masing. Contohnya misalnya aplikasi akademik, dia memiliki file data akademik. Aplikasi keuangan memiliki file data keuangan, terus aplikasi alumni memiliki file data alumni dan seterusnya. Nah, ini kan kita sulit nih, misalnya aplikasi akademik kita hubungkan dengan keuangan misalnya, karena ingin menghitung misalnya, honor dosen yang sudah mengajar di kelas, kan. Kalau mengajar satu SKS misalnya dapat sekian gitu ya, 2 SKS dapat sekian dan seterusnya. Nah, karena memang aplikasi akademik ya, di mana memang dosen mengajar itu ada di situ dengan aplikasi keuangan ini, datanya terpisah, maka seharusnya kan dilakukan proses integrasi data ya, menggabungkan antara data aplikasi akademik dan data keuangan. Namun memang, pada pemrosesan file tradisional itu sulit gitu ya. Karena integrasi data itu pada masa waktu dulu gitu ya, itu teknologinya belum nyampe gitu ya. Nah, kalau sekarang, sudah gitu ya, kalau sekarang itu integrasi data itu semakin lebih mudah dan, data itu semakin sedikit yang tercecer gitu ya dengan teknologi yang sekarang. Nah, kalau, kita lakukan integrasi nih ya terhadap bentuk-bentuk aplikasi yang menyimpan data seperti ini biasanya, biayanya jadi mahal gitu ya kalaupun itu akan dipaksakan untuk digabung menjadi satu. Nah, ada keterbatasan-keterbatasan yang terjadi ya kalau kita membuat aplikasi yang terpisah-pisah seperti ini dengan data yang bentuknya berbeda-beda. Yang pertama keterbatasannya adalah data menjadi terpisah dan terisolasi karena antar file data tidak terhubung. Jadi data akademik tadi tidak terhubung dengan data keuangan ya. Lalu data akademik tidak terhubung dengan data alumni, kan bahaya juga tuh gitu ya. Artinya mahasiswa ini sebenarnya statusnya udah lulus. Ya, kemudian kan statusnya menjadi alumni, harusnya datanya kan pindah ke aplikasi alumni ya nih Pak. Nah, ini enggak gitu ya. Jadi bisa jadi ada ketidakcocokan gitu ya antara aplikasi akademik dengan aplikasi alumni. Misalnya yang lulus dari akademik itu ada 100, sementara yang dipindahkan ke aplikasi alumni baru 50, artinya 50-nya itu tidak ada di aplikasi alumni gitu ya untuk data mahasiswa tadi. Nah, itu sering terjadi ya pada zaman dulu ya, karena ini kita membahas pemrosesan file tradisional. Lalu keterbatasan kedua adalah munculnya redundansi data atau data yang tidak dapat redundansi data. Ya, redundansi data itu adalah data yang terduplikasi gitu ya. Jadi data di aplikasi itu ada juga di aplikasi yang lain, jadi kayak double gitu ya. Nah, karena memang, setiap aplikasi kan tadi memiliki datanya sendiri-sendiri ya, artinya tidak bisa dihindari ya masalah redundansi data ini, masalah data yang double di sana dan di sini gitu ya. Tapi karena datanya double itu jadi jelek aplikasinya karena tidak sinkron antara suatu data dengan data yang lain. Ya, jadi, penyebab nomor ketiganya itu tadi ya, berpotensi terjadi inkonsistensi data karena dia tidak konsisten antara data yang di aplikasi satu dengan data yang di aplikasi yang lainnya gitu ya. Nah, kalau dilakukan modifikasi pun
Biasanya memang masih sulit dilakukan gitu ya, karena setiap data itu tadi ya, dia memiliki bentuk data yang berbeda. Bisa jadi kayak gini nih kondisinya ya, di aplikasi akademik tadi nama mahasiswa itu lengkap, Muhammad Irfan misalnya. Kemudian pas pindah jadi alumni jadi M Irfan. Nah, itu kan bisa terjadi tuh gitu ya. Jadi dia tidak konsisten ya, itunya datanya gitu ya. Atau bisa jadi banyak hal yang tidak konsisten NIM misalnya ya. Ketika dia di aplikasi akademik NIM-nya 113. Kemudian di aplikasi alumni NIM-nya bisa berubah tuh jadi 115 karena ketidakkonsistenan tadi. Nah, lalu, penyebab lainnya adalah munculnya data yang membingungkan gitu ya, keterbatasan ya maksudnya. Jadi ada data yang waktu disajikan itu, "Loh kok ini beda?" gitu ya, antara akademik dengan keuangan kok datanya beda, antara akademik dengan alumni kok juga datanya beda. Nah, itu biasa terjadi dalam pemrosesan file tradisional pada zaman dulu gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya program aplikasi tergantung pada format file atau program data dependence. Jadi tergantung aplikasi dengan file data itu, artinya data ini hanya bisa dibaca oleh aplikasi itu. Nah, selain aplikasi itu maka data ini nggak bisa dibaca. Dan yang terakhir itu adalah sulit untuk menyajikan objek data yang kompleks. Jadi kalau kita ingin mencari sesuatu data yang kompleks, misalnya ingin mencari siapa alumni yang masih memiliki tagihan tapi tidak pernah kuliah. Nah, itu kan ribet ya. Berarti kan harus ngelihat dari data alumni, harus ngelihat dari data akademik, dan harus ngelihat dari data akademik gitu ya. Jadi kan ribet ya. Nah, kalau kita ingin mencari sesuatu yang ribet seperti itu, pada pemrosesan file zaman dulu itu tidak bisa dilakukan karena penyebab batasan-batasan yang tadi. Nah, kesimpulannya adalah dengan, basis dengan pengelolaan file tradisional, ya ini tidak bagus ya, ini tidak bagus karena banyak batasan-batasan tadi gitu ya. Kemudian, tidak bisa sharing data karena datanya tertutup, datanya banyak duplikasi, inkonsisten, dan lain-lain gitu ya. Nah, sehingga, zaman dulu itu kan misalnya di akademik ada file Excel misalnya, nanti di keuangan ada file Excel terpisah, kemudian di dalam aplikasi alumni file Excel terpisah juga, nah itu ribet gitu ya. Nah, sehingga memang nggak bagus gitu ya, penyimpanan file tradisional, jadi ribet gitu ya, tidak konsisten dan lain-lain. Nah, ini yang biasanya menyebabkan, perusahaan itu sulit mengambil keputusan karena data yang dihimpun itu tidak lengkap. Nah, karena itu akhirnya dikenal dengan suatu teknologi gitu ya, untuk menyamaratakan itu dengan istilah basis data gitu ya. Jadi basis data ini adalah suatu teknologi dengan bahasa yang namanya SQL ya, Structure Query Language, di mana basis data ini tujuannya untuk mengatasi semua masalah dari pemrosesan-pemrosesan file tradisional ini gitu ya. Nah, biasanya dalam suatu akses dari basis data itu sama gitu ya. Jadi ada input, proses, output karena basis data pun adalah aplikasi juga gitu ya. Jadi ada data yang harus diinputkan gitu ya ke dalam basis data, diinputkannya dalam suatu perangkat lunak, lalu kemudian dikeluarkan atau ditampilkan dalam bentuk informasi. Nah, ini ada definisi basis data ya. Jadi ada beberapa definisi basis data. Yang pertama itu adalah basis data merupakan kumpulan data yang berupa informasi. Yang kedua itu menurut McLeod, Deck dan kawan-kawan tahun 2021, basis data adalah kumpulan seluruh sumber data, sumber daya berbasis komputer, sumber data ya. Kemudian menurut Stephen and Pleo tahun 2000, basis data itu menyimpan informasi dan data. Lalu menurut Rama Krisman dan GHRK tahun 2003, basis data adalah kumpulan data yang mendeskripsikan suatu aktivitas. Nah, itu adalah basis data. Jadi menghimpun data dalam satu tempat gitu ya, satu format, sehingga setiap siapapun aplikasi yang mengakses basis data ini, dia bisa memiliki format yang sama.
Artinya basis data ini akan menjadi konsisten ya, tidak ada duplikasi, akan selalu ya intinya keterbatasan-keterbatasan yang kita bahas tadi itu akan apa, sempurnakan ya, akan dijawab oleh basis data. Nah, ini ada definisi basis data lagi ya. Eee, yang pertama, basis data itu sekumpulan data yang berisi informasi yang sesuai untuk suatu perusahaan. Kemudian yang kedua, basis data adalah sekumpulan seluruh sumber daya berbasis komputer milik organisasi. Artinya memang basis data ini ya milik organisasi, di mana isinya itu adalah data yang dihimpun oleh organisasi itu, gitu ya. Dan data itu digunakan untuk memberikan informasi bagi organisasi. Nah, jadi memang basis data itu seperti itu bentuknya, gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini basis data itu terdiri dari beberapa entitas, gitu ya, terdiri dari beberapa objek. Contohnya kalau misalnya sistem akademik, itu objek-objeknya adalah mahasiswa, fakultas, mata kuliah, ruang kuliah, gitu ya, dan lain-lain. Nah, ini, model basis data ya yang secara ini model simple dari basis data gitu ya. Jadi di sini ada pengguna gitu ya, end user, di mana di sini ada aplikasi gitu ya yang warna biru ini. Di dalamnya itu ada sistem basis data, jadi ini adalah file-file yang terhubung antara satu dengan yang lain dan memiliki format yang sama. Kemudian ini ada yang namanya query. Query itu adalah cara untuk menciptakan informasi dari basis data gitu ya. Jadi misalnya saya ingin menghasilkan data yang terdapat pada file satu, file 2, dan file 3, maka data itu saya tampilkan di aplikasi menggunakan query gitu ya. Nah, nanti akan ada database administrator itu, adalah suatu pekerjaan di mana, database administrator itu nanti akan mengelola basis data ini. Mengelola secara fisik ya dari server, lalu hard disknya, ya kapasitas penyimpanannya, memorinya, dan seterusnya. Jadi, end user itu taunya hanya mengakses aplikasi, di mana aplikasi itu sudah memiliki data yang sudah bagus banget ya, udah lengkap, kemudian, nanti akan dikelola oleh database administrator. Nah, jadi seperti kalau saya ingin misalnya merekap honor dosen mengajar ya tadi contohnya. Nah, kalau tadi kan kalau kita mau merekap honor dosen mengajar kan susah ya karena data yang ada di akademik dengan data yang ada di keuangan beda. Nah, kalau menggunakan basis data itu karena datanya itu menyatu jadi satu ya, memiliki format yang sama, maka, semua itu bisa dilakukan tanpa harus bersusah payah lagi gitu ya. Nah, ini bentuk database yang lebih kompleks gitu ya. Jadi di sini ada beberapa aplikasi mengakses data yang sama. Jadi aplikasi database itu disebut sebagai Database Management System atau DBMS. Nah, lalu, semua database ini diakses oleh banyak, end user untuk berbagai macam aplikasi. Ya, jadi tidak seperti gambar yang tadi ya, di mana setiap aplikasi punya file sendiri, ya sehingga digabungkannya susah. Kalau basis data itu dia jadi satu di sini gitu ya. Sehingga nanti data apapun yang akan dicari oleh aplikasi apapun, semua akan sama gitu ya, tidak ada perbedaan. Nah, ini keuntungan menggunakan basis data. Jadi keuntungan basis data ini kebanyakan menjawab dari masalah-masalah pengaksesan, data secara tradisional tadi gitu ya. Jadi keuntungan pemakaian basis data yang pertama mengurangi data redundansi. Jadi data itu tidak ada duplikasi ya, tidak duplikat ya, sehingga data yang sama yang berasal dari beberapa aplikasi yang berbeda itu cukup disimpan satu kali aja. Ya misalnya tadi data mahasiswa di akademik dengan data mahasiswa yang menjadi alumni itu datanya sebenarnya sama sumbernya ya. Jadi nanti di set statusnya mahasiswa yang udah lulus itu menjadi alumni sehingga nanti data alumni itu akan otomatis diambil dari data mahasiswa di akademik di mana udah statusnya menjadi alumni ya. Sehingga
tidak terjadi lagi tuh gitu ya, mahasiswa yang lulus 100 ternyata yang tercatat di data alumni hanya 50 gitu ya, itu tidak akan terjadi lagi. Kemudian yang kedua, menghindari inkonsistensi data ya. Karena redundansi data berkurang, artinya ketika ada perubahan data ya dari suatu aplikasi, maka di aplikasi lain pun datanya berubah. Misalnya nih, gitu ya, ketika masih teman-teman perwalian ya registrasi mahasiswa, registrasi mata kuliah lalu melakukan pembayaran kan. Nah, biasanya kalau udah melakukan pembayaran baru bisa di-approve oleh dosen wali gitu ya. Nah, sehingga ketika di aplikasi keuangan teman-teman itu dinyatakan sudah bayar, maka sudah bayar itu akan terupdate kan di aplikasi akademik ya, sehingga memang teman-teman udah dinyatakan bayar oleh aplikasi keuangan, lalu akan terupdate di akademik sehingga bisa dilakukan perwalian dan dosen wali bisa approve ya mata kuliah yang teman-teman ambil di semester tersebut. Lalu nomor tiga, terpelihara datanya secara integritas, artinya data itu akan disimpan dengan akurat ya, seperti contoh tadi. Mahasiswanya udah bayar, maka boleh perwalian dan seterusnya, tidak ada tunggakan dan lain-lain gitu ya. Lalu data dapat dipakai bersama-sama. Nah, jadi data dapat diakses oleh beberapa user di saat bersamaan dan tidak terjadi bentrok gitu ya. Misalnya kayak teman-teman sama-sama bareng-bareng melakukan perwalian yang ngambil mata kuliah, nah itu bisa tuh gitu ya bareng-bareng. Lalu nomor 5, memudahkan penerapan standarisasi. Ini menyangkut keseragaman penyajian data. Jadi data itu disajikan sama bentuknya, sama formatnya, sehingga informasi yang dibutuhkan pun ketika akan ditampilkan itu juga sama ya. Walaupun informasi itu dibuka di aplikasi yang berbeda. Lalu nomor 6, ada jaminan security, karena basis data itu hanya bisa diakses oleh orang yang diberikan akses saja ya. Yang tidak diberikan akses tidak bisa mengakses basis data. Ya misalnya nih teman-teman mau perwalian kan harus login dulu gitu ya. Kalau tidak login kan tidak bisa perwalian gitu ya. Artinya teman-teman diberi akses untuk mengakses si data itu tadi. Lalu nomor 7, menyeimbangkan kebutuhan karena memang eh, pada basis data itu kebutuhan-kebutuhan data terkait dengan organisasi itu akan sangat penting gitu ya. Karena data yang digunakan itu bisa dipakai untuk mendukung keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak manajemen. Misalnya ketika teman-teman itu banyak yang nilainya kecil gitu ya. Nah, itu kenapa nilainya kecil gitu ya? Apakah materinya terlalu sulit? Apakah dosennya yang tidak bisa menjelaskan dan lain-lain? Nah, semua itu terlihat dalam data. Misalnya memang datanya kecil-kecil di bawah 60 misalnya. Kemudian dan bisa jadi kehadirannya ternyata teman-teman jarang masuk ya, berarti kan memang benar gitu ya. Artinya semua data yang dihimpun ya ke dalam basis data itu bisa digunakan oleh organisasi untuk mereka mengambil suatu keputusan terhadap subjek-subjek organisasi terkait. Nah, apabila suatu organisasi gitu ya ingin mengimplementasikan basis data nih di organisasinya, maka mereka harus menyadari beberapa hal. Yang pertama pasti akan ada spesialisasi baru. Ya ada pekerjaan-pekerjaan baru ya dalam suatu organisasi ya seperti contoh tadi database administrator gitu ya. Kemudian yang kedua perlu ada biaya karena implementasi basis data ini tidak hanya menginstal software ya, tapi data itu kan harus disimpan di hard disk gitu ya. Maka butuh hard disk yang banyak ya dan besar kapasitasnya untuk menyimpan data. Kemudian perlu komputer yang cepat ya untuk mengakses data secara cepat dan lain-lain. Artinya memang perlu biaya awal gitu ya. Kemudian, ketika perusahaan ingin mengimplementasikan basis data nih dalam perusahaannya, perlu adanya konversi data. Artinya data file-file yang mereka simpan gitu ya terdahulu, itu harus dikonversi ke dalam basis data, agar bisa digunakan kembali gitu ya. Kemudian harus ada backup, harus menyediakan backup karena data itu sewaktu-waktu bisa rusak. Misalnya terjadi bencana alam yang menyebabkan, komponen fisiknya seperti hard disk, komputer, dan seterusnya itu rusak gitu ya.
Terus ada faktor jaringan ya, ada faktor kehilangan, siapa tahu ada pencuri yang ngambil server kan. Jadi perlu adanya backup. Kemudian pasti dengan implementasi basis data yang baru, itu kompleksitas data akan meningkat. Jadi data itu akan dibikin sangat detail sekali. Lalu, terkait dengan serangan-serangan cyber gitu ya, pasti akan selalu ada serangan-serangan ya terhadap basis data karena memang orang itu kayak memiliki kepentingan untuk data tersebut ya. Karena diaksesnya sulit, jadi orang berusaha untuk gimana cara mendapatkannya. Lalu biasanya ada gangguan dengan adanya data bersama, artinya memang ketika ada data yang diakses secara bersamaan dari divisi yang berbeda itu biasanya ada sedikit gangguan, gitu ya, ada konflik lah ya, konflik data gitu ya maksudnya. Nah kalau yang terakhir itu konflik organisasi ya, artinya kalau misalnya suatu organisasi menerapkan basis data itu semuanya jadi transparan ya, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Artinya pasti terjadi konflik nih, misalnya divisi pemasaran itu tidak mau diketahui pekerjaannya apa gitu ya, tidak mau diketahui itu oleh divisi sales misalnya, atau divisi produksi itu tidak ingin diketahui itu kerjaannya oleh divisi marketing, tapi kan ada basis data, mau tidak mau semua divisi pasti akan memiliki data yang sama dan setiap orang tuh bisa melihat beberapa pekerjaan orang gitu ya yang dihasilkan menjadi suatu data ya sehingga memang, banyak, terjadi konflik ya di awal-awal penerapan sistem basis data. Tapi itu adalah resiko-resiko yang harus diambil oleh organisasi agar organisasi itu menjadi sehat ya dalam, penyimpanan datanya ya, jadi sehat. Mmm. Nah, ada apa saja sih komponen dalam basis data itu ada beberapa komponen, yang pertama pasti datanya, komponen pertama gitu ya. Nah, data ini akan disimpan secara terintegrasi dan dipakai bersama-sama, yang pasti ada data komponennya. Yang kedua, pasti ada hardware dong gitu ya, nggak mungkin basis data tidak disimpan dalam hardware, karena memang akan disimpan gitu ya dalam bentuk, yang permanen gitu ya dalam hard disk. Lalu pasti ada software-nya gitu ya, software yang mengelola basis data itu dinamakan database management system dan pasti ada penggunanya ya, ada user-nya. Jadi itu adalah komponen, siapa saja atau apa saja yang terlibat dalam suatu sistem basis data. Jadi ada data, ada hardware, ada software, dan ada user gitu ya. Nah, kalau kita melihat, ada data yang tersimpan di dalam database. Apa sih ciri-ciri data yang tersimpan di database? Biasanya data disimpan secara terintegrasi, artinya terdiri dari beberapa tabel yang banyak, namun setiap tabel, setiap data itu terhubung antara satu dengan yang lain, ya. Kemudian bisa dipakai secara bersama-sama. Jadi setiap database di dalamnya itu ada tabel dan tabel itu bisa dipakai bersama-sama untuk aplikasi yang berbeda. Mmm. Lalu ada, hardware gitu ya, hardware itu untuk penyimpanan database ya standar gitu ya, ada, hard disk ya, ada flash disk dan seterusnya itu untuk menyimpan datanya. Lalu untuk memasukkan datanya pasti pakai keyboard ya dan seterusnya. Lalu ada beberapa peralatan komunikasi data jaringan kalau misalnya data itu ingin diakses menggunakan internet ya, ada Ethernet card, ada modem dan lain-lain. Nah, lalu ada software tadi ya, software yang mengakses data basis data itu disebut dengan database management system ya, di mana itu adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola database dan aplikasi itu juga bisa digunakan oleh aplikasi lain untuk mengakses datanya. Jadi, kita perlu interface ya, kita perlu aplikasi untuk menyimpan data secara fisik ya, lalu ditampilkan di dalam layar monitor kita. Jadi kita tahu data apa saja sih yang disimpan di dalam suatu database. Nah, lalu tadi ada user ya, ada penggunanya. Nah, di mana penggunanya itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama database administrator atau DBA. Nah, DBA itu adalah orang atau tim yang bertugas untuk mengelola sistem basis data secara keseluruhan. Jadi kalau basis data yang digunakan error misalnya ya, atau ada perubahan struktur dalam bentuk data dan lain-lain, nah itu DBA semua yang ngurus.
Kemudian ada programmer, itu biasanya adalah orang yang menciptakan aplikasi, di mana orang itu nanti akan menciptakan aplikasi dan menghubungkannya dengan database menggunakan bahasa pemrograman tertentu, gitu ya. Nah, itu namanya programmer. Kayak misalnya sistem akademik Unjani itu yang buat programmer. Jadi sistem akademik Unjani itu sistem dengan bahasa pemrograman tertentu lalu digunakan dan dihubungkan dengan basis data gitu ya. Nah, di Unjani itu basis data yang dipakai itu adalah namanya MySQL. Lalu ada end user itu adalah orang yang menggunakan aplikasi tadi yang dibuat oleh programmer gitu ya. Nah, di sini ada beberapa istilah ya dalam file management system. Jadi tadi kalau kita lihat yang tradisional itu namanya file management system. Jadi dia program oriented terkait aplikasi tertentu. Kemudian kaku, lalu redundansi dan inkonsistensi. Kemudian file management system itu yang secara tradisional tadi dihapus ya, bukan dihapus ya, tidak digunakan lagi pada zaman sekarang, diganti dengan teknologi database dalam bentuk aplikasi database management system, di mana ini orientasinya pada data, jadi bukan pada aplikasi lagi. Terus dia lebih fleksibel dan dia lebih selaras dan dapat dikontrol dengan baik. Jadi itu perbedaan antara file management system yang tradisional tadi kita jelasin dengan database management system menggunakan aplikasi dengan konsep basis data yang baru. Nah, ada beberapa istilah dasar dalam basis data. Yang pertama itu namanya entitas gitu ya. Entitas itu definisinya adalah sekumpulan objek yang mempunyai karakteristik sama dan bisa dibedakan dari yang lainnya. Objek dapat berupa barang, orang, tempat, atau suatu kejadian ya. Jadi itu adalah sekumpulan objek. Misalnya mahasiswa itu kan objek ya. Dosen, mata kuliah, jadwal, ruang kelas, dan lain-lain. Nah, itu adalah entitas namanya. Kemudian ada yang namanya atribut. Nah, atribut itu adalah data yang mengidentifikasikan entitas. Misalnya mahasiswa itu ada NIM, ada nama, ada alamat, ada umur, ada hobi. Itu namanya atribut tuh. NIM adalah atribut. Nama adalah atribut. Terus alamat adalah atribut, umur atribut, lalu apa tadi hobi adalah atribut. Nah, lalu ada istilah field. Field itu adalah lokasi penyimpanan untuk salah satu elemen data atribut. Jadi ada fieldnya, kemudian ada recordnya, kumpulan dari field yang berhubungan satu dengan yang lain. Nah, record itu berarti mahasiswa pertama adalah Ali, mahasiswa kedua Ari, ketiga Denny, keempat Iman, dan seterusnya. Itu namanya record ya. Jadi kumpulan dari beberapa objek data itu dinamakan dengan record. Kemudian ada file. File itu adalah kumpulan record yang terhimpun dari beberapa entitas ya, tabel yang terhubung jadi satu, dan basis data adalah file yang digunakan untuk program aplikasi dalam mengakses basis data. Biasanya basis data itu formatnya adalah .sql ya, karena memang eh, menggunakan teknologi SQL atau Structure Query Language dalam mengaksesnya. Nah, dalam suatu entitas itu ada istilah yang namanya key atau atribut kunci ya. Nah, ada beberapa istilah key di sini, ada yang namanya primary key, ada secondary key, ada candidate key, ada alternate key, ada composite key, dan ada foreign key. Nah, di sini ada primary key. Primary key itu data yang menyimpan suatu nilai dalam suatu record di mana persifatnya unik. Artinya antara record yang satu dengan record yang lain itu ada pembedanya. Contohnya apa? Kalau di dalam data mahasiswa, contohnya adalah NIM. Ya. NIM itu adalah unik ya. Artinya NIM mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain itu berbeda. Kalau nama bisa jadi ada yang sama ya, umur bisa jadi ada yang sama. Maka NIM adalah atribut ya, di mana yang bisa membedakan antara suatu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Nah, NIM itu disebut sebagai atribut yang memiliki primary key, artinya dia nilainya pasti tidak sama antara satu dengan yang lain. Kemudian ada secondary key. Ini adalah field yang mengidentifikasikan suatu record dalam file, tapi sifatnya tidak unik. Misalnya nama. Nama itu tidak unik ya, karena bisa jadi
antara suatu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain itu namanya bisa jadi sama gitu ya. Cuman itu juga bisa jadi pembeda antara mahasiswa satu dengan yang lain. Tapi dia pasti, tidak 100% ya berbeda ya, pasti ada yang sama. Kalau tadi yang primary key itu 100% pasti berbeda itu atributnya. Nah, kemudian ada candidate key. Candidate key itu adalah seperti primary key juga, tapi diambil dari 2 atribut yang berbeda gitu ya. Misalnya di sini ada beberapa pembayaran yang dilakukan oleh Tuti misalnya. Nah, berarti kan Tuti itu punya NIM yang sama ya. Nah, tapi nomor kwitansinya beda. Nah, gabungan antara NIM dengan nomor kwitansi itu namanya candidate key. Jadi uniknya digabungkan dari 2 atribut yang berbeda. Nah, lalu ada composite key. Composite key ini adalah primary key yang dibentuk dari beberapa field gitu ya. Jadi seperti misalnya hari Selasa di ruang 321 itu pasti mata kuliahnya Pancasila. Nah, dan Selasa 321 ini tidak boleh ada yang sama gitu ya, karena memang Selasa di ruang 321 itu mata kuliahnya hanya satu gitu ya. Itu namanya composite key. Kemudian ada foreign key di sini. Nah, foreign key itu biasanya key yang menghubungkan antara suatu tabel dengan tabel yang lain. Ya, misalnya di sini dicontohkan ada 2 tabel nih. Ini yang di atas ini tabel dosen, yang di bawah ini tabel mata kuliah. Nah, di sini ada kode mata kuliahnya nih, gitu ya. Nah, kalau kita pengen tahu mata kuliah ini diajari oleh siapa, maka kita cukup tandain dari dengan kode dosennya aja, tidak perlu nama dosennya juga ditaruh di sini. Nah, jadi cara membacanya adalah misalnya kode mata kuliahnya adalah N18, mata kuliahnya adalah manajemen misalnya. Lalu SKS-nya 2. Siapa yang mengajar? Oh, yang mengajar itu kode dosennya adalah D231. Siapa D321? Maka kita lihat itu di tabel dosen gitu ya. Baik ya, seperti itu kira-kira istilah-istilah dasar basis data gitu ya. Mengapa basis data itu perlu? Mengapa sih konsep zaman dulu itu tidak bagus gitu ya dibandingkan dengan saat ini menggunakan basis data bagi organisasi. Baik itu saja gitu ya pada materi kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.